Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wassabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang beriman, syukur alhamdulillah channel Khazanah Kehidupan bisa kembali menyapa Anda untuk memberikan informasi seputar agama Islam. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat terus memahami serta mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani Ad-Daruqutni. Mari bersama-sama menjadi manusia yang bermanfaat dengan memberikan kami dukungan berupa subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng supaya tetap selalu update dengan konten yang akan kami berikan. Saudaraku yang beriman, melakukan hubungan intim bagi pasangan yang telah sah bukan hanya sekedar melepas syahwat semata, melainkan juga mengandung nilai ibadah. Karena bernilai ibadah, maka untuk mencapai kesempurnaan pahala, penting untuk mengetahui hari dan waktu yang baik untuk melakukan hubungan intim. Islam bukan hanya menerangkan tata cara berhubungan intim saja, melainkan diterangkan juga mengenai hari dan waktu yang baik untuk berhubungan intim. Sementara sebagian umat Islam menganggap bahwa hari Jumat adalah hari yang baik untuk melakukan hubungan intim. Lantas, benarkah hari Jumat adalah waktu yang baik untuk berhubungan intim? Meskipun pada dasarnya tidak ada hari buruk dalam Islam, akan tetapi berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi menyatakan keutamaan berhubungan intim pada hari Jumat. Apakah kalian tidak sanggup berhubungan badan dengan istri kalian pada setiap hari Jumat? Hubungan badan dengan istri di hari Jumat mengandung 2 pahala. Pahala mandinya sendiri dan pahala mandi istrinya. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam hadis ini, ulama-ulama hadis menyatakan bahwa kualitas hadis ini lemah sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum. Namun dalam hadis lain ditemukan perihal kesunahan hubungan badan pada hari Jumat. Hadis yang dimaksud ialah hadis riwayat A'udzu bin Abi Aus radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan membuat orang lain mandi, lalu berangkat pagi-pagi dan mendapatkan awal khutbah. Dia berjalan dan tidak berkendaraan. Dia mendekat ke imam, lalu berkonsentrasi mendengarkan khutbah, maka setiap langkah kakinya dinilai sebagaimana pahala amalnya setahun. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa berdasarkan hadis di atas adalah hukumnya sunnah melakukan hubungan intim pada hari Jumat adalah waktu yang baik untuk melakukan hubungan intim. Adapun waktu terbaik untuk berhubungan intim dalam perspektif Islam merujuk pada Al-Quran, surah An-Nur ayat 58. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak laki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum salat subuh, ketika kamu meninggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah salat isya. Itulah 3 aurat bagi kamu, meskipun tidak secara tegas, ayat di atas menerangkan waktu berhubungan intim. Akan tetapi, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa para sahabat menyukai waktu-waktu tersebut untuk melakukan hubungan intim. Diriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan, beliau menceritakan, sebab turunnya ayat ini, ada pasangan suami istri di kalangan Ansor, dia sering membuatkan makanan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika budaknya masuk ke kamar menemui mereka tanpa izin, di waktu yang mereka tidak sukai untuk ditemui. Kemudian sang istri melaporkan kejadian itu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, betapa buruknya sikap orang ini. Dia menemui seorang wanita ketika dia sedang berduaan bersama suaminya dalam satu selimut. Oleh sebab kejadian ini, maka kemudian Allah menurunkan ayat di atas.
Ayat tersebut maksudnya ialah bahwa anak yang belum balik atau budak yang tinggal bersama tuannya untuk tidak masuk ke kamar pribadi orang tuanya atau kamar tuannya pada 3 waktu khusus tersebut tanpa izin. 3 waktu itu Allah sebut sebagai waktu aurat karena umumnya mereka sedang membuka aurat di 3 waktu itu yang menjadi kebiasaan yang telah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kebiasaan yang dicontohkan oleh Rasulullah sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati istrinya setelah tahajud. Hal ini berdasarkan cerita Al-Aswad bin Yazid ketika bertanya kepada Aisyah tentang kebiasaan sholat malam Rasulullah. Aisyah menerangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di awal malam, kemudian bangun tahajud jika sudah memasuki waktu sahur. Beliau sholat witir, kemudian kembali ke tempat tidur. Jika beliau ada keinginan, beliau mendatangi istrinya. Apabila beliau mendengar azan, beliau langsung bangun. Jika dalam kondisi junub, beliau mandi besar. Jika tidak junub, beliau hanya berwudu, kemudian keluar menuju sholat berjamaah. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sahabatku yang beriman, atas dasar tersebut, sebagian ulama menganjurkan agar berhubungan intim sebaiknya dilakukan di akhir malam setelah tahajud atau sebelum masuk waktu sholat subuh. Semoga bisa menjadi manfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.